Di sekolah Fana. Ya, di sekolah Fana sendiri, setelah pulang sekolah, Fana masih bermain basket bersama Farhan dan juga Iye. Jambrong sendiri tak tahu entah di mana. Itu karena rombongan Denim dan yang lain sudah berkumpul di depan gerbang. Namun dari tadi baik Fana, Farhan maupun Iye tak melihat Jambrong. Iye yang satu kelas dengannya saja bertanya-tanya. Itu karena setelah Iye tetap kekeh menolak Jambrong, Jambrong seketika berubah dan lebih cenderung diam dan tak banyak bicara. Bicara pun seadanya, bahkan tak seagresif sebelumnya pada Iye. Tak hanya pasif, bahkan menatap mata Iye saja seolah seperti menghindar. Iye merasakan Jambrong bukan Jambrong yang ia kenal. Namun Iye tetap bersikap sewajarnya, meski sedikit kurang nyaman dengan perubahan Jambrong. "Ye, si Jambrong kemana?" tanya Fana. "Gak tahu." "Lah, lo kan temennya," tanya Farhan. "Emang kalian bukan temennya?" "Ya kan lo kan yang lebih deket." "Deket belum tentu tahu segalanya tentang dia." Biasa aja, gak usah ngegas juga kali." "Sorry." "Berisik. Ntar gue telepon." Gak diangkat sama Jambrong, ucap Fana mencoba mencari Jambrong. "Hah, gak bakal diangkat. Coba kalau nelpon Iye, pasti gercep. Potong telinga gue kalau gak percaya." "Coba Ye." "Gak usah, biarin aja." "Lo gimana sih? Gak khawatir banget sama dia?" "Apa yang perlu dikhawatirin? Jambrong bukan anak kecil." "Bukan gitu. Gue takut dia kesambet. Dari tadi pas di kantin gue perhatiin kayak lesu. Banyak pikiran dan banyak diem." "Iya ini, gue telepon." "Tuh gak diangkat-angkat." "Chat coba." "Lo lihat, chat gue yang tadi aja belum dibalas sama dia." "Oh iya anjir," ucap Farhan heran. "Kemana ya dia? Emang tadi pas pulang gak pamit sama lo? Emang gue emaknya, pulang pergi harus dipamitin segala?" "Ya enggak Ye, ya kali aja, bukannya biasanya gitu." "Gak ada Van, tadi pas bel asal nyelonong aja gak ngomong apa-apa sama gue." Guys, sorry ya, gue balik dulu mau jemput Ayang Farah." "Ceh, ya udah sana." "Shit, gue juga mau jemput Dera, soalnya tadi dia gak bawa motor." "Lah, bukannya biasanya dia jalan kaki, kan sekolahnya deket sama rumahnya." "Hehe, iya, gue ada janji mau nganterin dia belanja." Ya udah." Ya, Iye yang sendirian itu pun memutuskan untuk pulang. Dan begitu lewat gerbang, lagi-lagi Robi menatapnya malas. "Nim, lo gak lihat Jambrong?" "Lah, gue pikir main basket sama lo." "Jalan sama ceweknya kali," teriak Robi sengaja. Namun Iye acuh, lalu menggeberin motornya dan pergi. Di gubuk tengah sawah. Di gubuk tengah sawah sendiri, Jambrong benar-benar kurang kerjaan. Jambrong dengan hanya memakai celana sekolah dan telanjang dada itu kini sedang mengecek renovasi atap genteng yang sempat roboh akibat terhantam pohon pisang saat hujan deras malam itu saat sedang bersama Iye. Jambrong bersama dua orang tukang yang sengaja ia bayar untuk merenovasi dan mengecat base camp itu tanpa hampir selesai. Jambrong sudah memerintahkan dua orang tukang sejak seminggu yang lalu setelah ia pulih dari sakitnya. Dan kini Jambrong baru mengeceknya. Tak hanya mengecek, namun mengisi perabotan yang ada di dalamnya. Kalau begini, bukan kayak gubuk lagi, malah jadi kelihatan seperti villa-villa joglo dan terlihat estetik. Jambrong terlihat sedang mengeluarkan kursi lama yang terlihat rapuh dan mengganti dengan kursi kayu yang baru. Jambrong sengaja membongkar tabungannya sengaja untuk merenovasi gubuk itu. Jujur, Jambronglah yang awal mula menunjukkan basecamp gubuk ini pada Denim. Dan baik Denim dan yang lain menyetujuinya. Berawal dari saat adanya bentrok dengan geng motor lain, Jambronglah yang membawa gengnya bersembunyi di gubuk ini. Sehingga akhirnya basecamp gubuk ini menjadi tempat persembunyian mereka, juga sebagai tempat mengatur strategi jika sewaktu-waktu terjadi bentrokan. Sebenarnya, basecamp mereka tak hanya di gubuk ini. Ada beberapa tempat seperti di warkop maupun tempat lainnya. Namun Jambrong lebih senang sekali mengunjungi basecamp gubuk, meski terkadang hanya datang sendiri dan sekedar untuk merenung atau menyendiri ketika sedang galau. Tak hanya itu, Jambrong juga punya alasan tersendiri. Mengapa Jambrong senang sekali dengan basecamp gubuk ini? Dan begitu Jambrong sedang memasukkan dan menata kursi barunya, suara moge tiba-tiba saja terdengar. Hingga kemudian, "Brong!" "Ye!" Seketika Jambrong syok saat Ye tiba-tiba saja datang dan mengetahui keberadaannya. Kata Robi, lo jalan sama cewek lo."
Ternyata ngumpet di sini dari tadi. Ucap Ye tersenyum sembari bersandar di pinggir pintu. Hah, omongan Robi lu percaya. Gue kan gak punya cewek. Dan lu kan tahu siapa orang yang gue sukai. Siapa ya? Lu sama siapa? Sendirilah. Anak-anak? Anak-anak siapa? Fana dan yang lain. Fana mana tahu lo di sini. Tadi aja nelpon lo tapi lo nggak diangkat-angkat. Oh iya, HP gue emang gue matiin. Tuh, lagi ngecas. Pantes. Udah bisa listriknya. Udah beres. Oh ya, lo tahu dari mana gue di sini? Gue ke rumah lo. Terus kata nyokap lo, dia bilang katanya ngajak tetangga lo yang mas-mas tukang buat benahin base camp katanya. Oh, ucap Jambrong sembari menggeser dan merapikan kursinya. Keren banget, estetik. Ada kamar mandi segala lagi. Ada yang bisa gue bantu nih. Udah beres kok, tinggal nunggu mas-mas. Ngecat depan aja. Kalau gitu gue bantuin pesan makanan dan minuman aja buat kalian. Boleh, thanks ya. Di, lo kenapa sih? Beda banget. Kayak gue siapa aja. Ini kan juga basecamp gue, basecamp kita. Iya, ucap Jambrong hanya tersenyum dan kini tak banyak bicara yang membuat Iye jadi merasa aneh. Ya, Iye pun kini memesan makanan lewat ojek dan sembari menunggu, Iye duduk di kursi kayu yang baru bersama Jambrong. By the way, lo ngapain sih benahin ini gubuk? Percuma, udah gak berfungsi, udah gak guna. Toh juga geng kita udah bubar. Apalagi setelah kasus Fana, anak-anak ogah kesini lagi. Mereka lebih suka nongkrong di warung kopi langganan daripada di sini yang sepi. Tengah sawah, belakang gedung kosong berhantu. Ngapain lo renovasi segala? Pertama, asal lo tahu, nih sawah punya bokap gue, warisan dari ngkong gue. Pantes lo yang pertama kali nyuruh anak-anak sembunyi di sini. Iya. Kedua, gubuk ini banyak kenangan. Dari dulu sama ngkong gue, dari gubuk ini jadi base camp, kenangan sama anak-anak geng ngumpul, kejadian tidak menyenangkan saat mengeksekusi Om Lereng, bahkan kejadian terakhir yang gak akan mungkin gue lupain. Kejadian mendebarkan bersama orang yang gue sukai, sampai bikin pohon pisang roboh. Ya, meski orang itu nolak gue, tapi gak apa-apa. Dicariin pas ngilang aja kayak gini, gue udah seneng. Seketika Ye salting saat Jambrong menyindirnya. Lo nyindir gue? Enggak sih, buat yang ngerasa aja. Hehe. Gitu. Itulah kenapa gue gak mau ngebiarin gubuk ini terbengkalai. Gue mau ngerubah nih gubuk jadi tempat santai gue ketika gue capek, galau, lelah, dan jadi tempat buat menenangin diri, merenung, refreshing. Lalu, siapa aja yang boleh kesini? Apa perlu harus seizin lo? Karena sebelumnya anak-anak gak tahu kalau nih tempat punya lo. Semua boleh kalau mau, biar gak sepi. Gak usah dah, jangan bawa anak-anak kesini, kecuali Fana. Karena yang ada bakal rusak, gak bakal estetik lagi. Lagian mereka udah malas kesini lagi. Suara motor tiba-tiba terdengar, tukang ojek datang. Permisi. Iya mas, atas nama Iye. Iya bener, saya sendiri. Orderannya dek, dicek dulu. Iya mas, gimana? Nyasar gak? Nyasar sih enggak, cuma tadi agak bingung pas di depan. Loh, kok gedung-gedung kosong, belakang sawah, pohon-pohon. Pas tadi lihat pesan lagi di gubuk di belakang, ketemu. Tak pikir orderan fiktif hantu, kan lagi viral yang order hantu. Tapi kok siang-siang hantunya order. Nih mas, hantunya, ucap Iye menunjuk Jambrong, dan Jambrong pun tersenyum. Gimana? Lengkap ya pesanannya? Lengkap, gak ada yang kurang. Berapa mas? Ini notanya, 165.000. Nih, 200, ambil aja kembaliannya. Oh, makasih dek, sama-sama. Ya, tukang ojek pun pergi. Mas, istirahat dulu, makan dulu, nanti lanjut. Ini udah selesai, Brong. Syukurlah. Brong, Ye, aku tak makan di rumah aja ya. Tak bawa pulang, udah ditunggu anak istri. Ini kesukaan anakku, mau tak kasih anakku. Oh gitu, ucap Ye. Aku juga langsung pulang aja ya, Brong. Ye, soalnya mau jemput istriku pulang kerja. Oh, ya udah Mas. Makasih banyak ya, Mas. Ya, nanti kalau ada apa-apa panggil kita aja. Iya, Mas, beres. Ya, keduanya pun pulang
dan meninggalkan Ye dan Jambrong berduaan. Kini keduanya pun makan bersama di dalam gubuk. "Kenapa lo milih cat warna hijau?" tanya Ye. "Karena itu warna kesukaan lo." "Kenapa jadi ngikut warna kesukaan gue?" "Biar sejuk aja dipandang. Kayak gue mandang lo." "Mulai. Terus ranjangnya lo kemanain?" "Udah gue hancurin. Kan udah hancur. Ambruk gara-gara kita." "Gara-gara lo, enak aja." "Ya itu dia. Jadi belum ada. Sementara kursi dulu. Ntar kalau ada duit lagi, gue beli kasur. Sekalian, TV, kulkas. Jadi rumah beneran deh. Rumah kita berdua. Mulai lagi." "Ye, makasih ya." "Makasih apa?" "Ya makasih karena lo udah nyariin gue." "Bukan gue aja yang nyariin lo. Fana, Denim, yang lain juga. Mereka panik lo tiba-tiba ngilang. Gak kayak biasanya. Jadi gak usah GR lo." "Terserah lo mau bilang apa. Karena meski mereka nyari, tapi cuma kaki lo yang nyampe sini." "Suka-suka lo dah. Intinya gue gak mau bikin lo pikiran macem-macem ya sama gue. Jangan pernah apa yang gue lakuin sekarang bikin lo ngerasa baper. Apalagi ngarep. Karena apa yang gue lakuin hanya sekedar perhatian gue pada temen. Dan tidak lebih." Seketika mendengar ucapan Iye itu, Jambrong yang awalnya senang dengan kedatangan Iye itu, kini ekspresinya seketika berubah dan kembali dingin sembari menatap makanannya. "Iya, gue ngerti kok. Gak perlu dijelasin lagi." Sorry Brong, gue gak bermaksud. Gue ngerti. Gue gak akan ngomong aneh-aneh lagi. Gue gak akan bercandain lo lagi." "Lo marah?" Jambrong hanya menggeleng. "Ya udah, biasa aja mukanya." Di sekolah Dera sendiri, Fana kesal karena menunggu Dera terlalu lama. Sudah sekitar 1 jam Fana menunggu Dera keluar. Itu karena Dera yang seorang bendahara kelas itu sedang meeting dengan ketua kelas dan guru wali kelas, membahas acara rekreasi. "Bro, kenal Dera nggak?" tanya Fana pada salah satu siswa yang keluar. "Oh, Kaldera, masih meeting kayaknya di kelasnya." "Oh, thanks bro." HP Fana tiba-tiba saja berbunyi. "Iya mas." "Bagus. Oke, nanti gue telepon lagi." "Der, lama amat." "Iya nih, baru kelar. Gue udah jamuran. Sekalian, panu, kutu air." "Tahu gitu, tadi gue ikut Iye dulu nyari Jambrong." "Emang Jambrong kemana? Kok dicariin segala?" "Tadi ngilang, udah ketemu." "Oh, yuk belanja." Naik." Ya, keduanya pun jalan menuju supermarket. Peluk, pegangan. Seketika Dera usil menyentuh jendolan Fana. "Ngelunjak ya? Ikan buluk, ikan tongkol. Sambil meluk, megang koncol." Kemarin aja nyesel, merasa bersalah sama Mas Kawah. Sekarang berani usil. Ntar gue naikin lagi nangis." "Kenapa Der? Lo ketagihan ya? Udah tahu rasanya punya gue." "Dikit, hehe. Jujur banget. Daripada bohong, daripada munawir, munafik. Tapi jujur, gue merasa bersalah sama Mas Kawah. Ini jadinya, gue selingkuh gak sih Van?" "Mana gue tahu, bukannya lo gak pacaran, cuma HTS." "Iya, tapi kan kita saling cinta, saling sayang, dan saling sayang. Tapi digenjot gue juga desah." "Ih, normal, namanya juga enak, refleks tahu. Itu juga pas video callan sama Mas Kawah. Untung dia gak nyadar. Tapi kenapa belakangan ini dia sibuk ya? Bahkan yang tadinya tiap hari colai bareng, kayaknya seminggu ini baru kehitung sekali deh. Nah, lo. Ih, apaan sih? Lagian kalian ada-ada aja, pakai HTS-HTSan segala, gak jelas." "Suka-suka gue yang jalanin." "Ya lo yang jalanin. Tapi jangan gatel sama gue dong. Diajak yang jelas pacaran sama gue gak mau. Tapi lo nyuruh gue lupain Om Lereng. Lo sendiri gak mau lupain Kawah. Ya gimana? Aku gak bisa lupain dia. Masih sayang." "Bullshit. Kalau sayang, ya jangan gatel sama gue. Kan gue udah nahan-nahan. Gak macam-macam sama lo lagi setelah malam itu. Gue juga takut ketahuan Tante Mary.
Untung aja malam itu kita cepet-cepet. Kalau enggak kebayang dah. Gue diusir sama Tante Mary. Udah diusir bokap, diusir Tante Mary. Seketika Dera memeluk Fana yang membuat Fana merasa senang dan tenang. Van, aku yakin kalaupun ibu tahu, ibu gak akan marah sama kita. Cuma ya, kalau bisa jangan sampai tahu. Karena harapan orang tua itu tetap menginginkan anaknya jadi lebih baik, bukan makin buruk. Tapi apapun itu, aku janji, aku selalu ada buat kamu, Van. Thanks, Der. Ucap Fana yang entah mengapa nyaman sekali saat Caldera memeluknya. Bahkan jujur, Fana merasa horny saat Caldera memeluknya. Ingatan malam itu mengevak Dera itu membuat Fana jadi pengen. Namun lagi-lagi Fana tak mau membiarkan perasaannya. Karena gara-gara luang bool, hubungan anak dan bapak rusak. Fana tak mau hanya gara-gara bool Dera, persahabatan keduanya rusak. Tak hanya persahabatannya dengan Dera, tapi juga merusak hubungan Tante Mary dan Fana yang sudah ia anggap sebagai sosok pengganti almarhum ibunya. Fana tak mau mengecewakan Tante Mary yang sudah baik padanya. Ya, Fana kembali fokus pada Lereng. Fana tak menyerah meskipun Lereng masih tetap mengabaikannya. Sekalipun Fana sudah menemuinya di Bali. Van, aku boleh nanya gak sama kamu? Nanya apaan? Gak jadi deh. Dih, ngomong aja. Enak gak main sama aku? Enakan mana sama Mas Lereng? Sama enaknya. Ih, aku kan gak pernah main sembarang orang. Beda sama Mas Lereng. Sama aja, sama lubangnya. Beda lah, punyaku lebih sempit, legit. Punya dia pasti los. Punya Om Lereng emang gak sempit, tapi bisa gigit. Buat apa sempit, tapi kalau cepirit? Ih, aduh. Awas nabrak. Iya ampun, jangan dicubit, sakit deh. Males sama kamu. Kemarin aku sama kamu emang cepirit. Enggak, bersih, wangi, harum handbody Tante Mary. Males aku sama kamu. Baru cepirit sekali aja diledek berkali-kali. Mas Kawah aja yang aku cepiritin gak pernah bahas. Ngejaga perasaanku. Kamu yang bukan siapa-siapa aku berani-beraninya ya. Males maaf. Males. Gak mau temenan sama lo. Turun. Aku mending naik ojek aja. Tahu gitu, tadi aku pakai motor sendiri aja daripada berangkat sekolah sama kamu. Maaf, bercanda, Der. Bercandanya gak asik, menyakiti hatiku dan hati-hati para peboti-boti se-Indonesia. Padahal aku baru sekali itu cepirit, gara-gara makan ayam geprek level tinggi. Itu tuh kecelakaan, gak disengaja. Karena kalau tahu Mas Kawa bakal ngefak aku, pasti aku gak bakalan mau diajak makan. Kamu gak tahu sih, perjuangan boti sebelum begituan. Orang kayak kamu mana paham. Asal kamu tahu ya, kita tuh harus puasa dulu. Kita harus siap-siap dulu. Bebersih dulu. Kita kuras dulu. Sampai benar-benar siap dan jangan sampai ada yang nyelip sedikit pun. Se-effort itu supaya ngebuat pasangan kita nyaman. Se-effort itu kita para boti. Dan kamu yang gak tahu itu, mending diem aja. Jangan asal nyerocos. Iya maaf. Gue gak bahas cepirit lagi deh. Males. Der, serius, gue janji, gue gak bahas lagi. Caldera diem. Yah elah ngambek. Mau apa? Mau es krim gak? Emang aku bocil? Ya emang lu kayak bocil, ngambekan. Oh gitu, ya udah aku makin ngambek. Dah jangan kayak cewek, makin kelihatan botinya. Emang boti. Iya maaf, harus gimana nih, biar damai. Lo mau apa dah? Gue traktir. Kamu pikir aku bisa kamu sogok pakai duitmu? Ya terus disogok pakai apa? Es krim gak mau. Es krim kamu gimana? Hah? Iya, es krim ini. Gak lo aneh-aneh aja. Kemarin aja ogah-ogah. Gue udah nahan buat gak ngulangin lagi. Sekarang. Ya udah, kalau gak mau, aku ngambek. Yang lain aja ya. Gak mau, maunya es krim ini. Lepasin. Jangan dipegang. Malu kalau dilihat pengendara lain. Bodoh amat, aku pegang terus sampai kamu mau. Ih, ini aja udah mulai tegang. Gak mau, ternyata ngacengan. Ya makanya jangan dipegang-pegang. Kalaupun dipegang, kalau emang orangnya gak ngacengan, gak bakal berdiri. Iya, gue turutin. Jadi belanja buah gak nih? Buah nanti aja pulangnya.
Sekarang gencret dulu. Di mana? Jangan di semak-semak ya. Ih, sorry ya. Emang aku buat apaan main di semak-semak? Terus di mana? Di toilet mall? Atau pulang dulu? Tapi kan ada Tante Mary. Di hotel. Hotel mana? Aku tahu. Dulu aku pernah diajak mantanku yang straight ke sana. Murah kok, bukan hotel bintang 5, tapi view-nya lumayan bagus. Lagian ngapain mahal-mahal, cuma numpang ngecerit bentar. Tenang aja, gak bakal nguras kantongmu. Bukan masalah mahal, berpuluh-puluh juta pun gue ngabisin duitnya. Dia gak bakal marah, asal jelas. Masalahnya, gue takut ketahuan Om Fatur. Setiap gue transaksi lewat kartunya, pasti dia ngecek. Ntar kalau dia nanya ngapain ke hotel, gimana? Ya lo bilang aja, alasan apa kek? Belajar kelompok kek? Yang ke Bali kemarin aja lo nyusul gue aja dia gak marah. Lo habis berjuta-juta. Ya alasan apa coba? Mana gue habis narik 20 juta kemarin. Hah? Buat apaan? Buat motor. Emang di motor kenapa? Gak apa-apa, maunya gue variasi. Oh, lagian lo udah gede kenapa gak buka rekening sendiri sih? Iya. Next gue bikin sendiri. Karena dari awal bokap yang megangin kartu. Dan pas kayak gini semua fasilitas gue dicabut. Atau gini aja, gue transfer ke lo aja ya. Karena kalau gue transfer lo, Om Fatur gak akan marah. Boleh? Ya, Fana pun meminggirkan motornya di pinggir jalan. Dan keduanya bertransaksi. Mana nomor rekening lo? Gue gak pernah bawa uang cash banyak soalnya. Nih. Dah, 2 juta cukup. Wih, kebanyakan Van. Hotelnya cuma 500. Gue balikin ya. Udah buat lo aja. Anggap aja buat gue sewa tidur di kamar lo. Apaan sih? Oh iya, gimana kalau ntar malam kita nonton? Boleh. HP Dera berbunyi. Ya bu. Oh, iya. Ini lagi mau belanja. Abis ini pulang. Kenapa Der? Ditunggu ibu. Buahnya ditunggu. Ada teman-temannya datang nyuruh aku bikin jus ala-ala resto. Ya udah ayo. Lagian kenapa nggak di rumah aja sih? Ntar malam. Oh iya, ntar malam kan ibu jaga. Nah, ya udah ayo. Oke. Ya, keduanya pun langsung menuju supermarket. Udah nggak ngambek kan? Iya udah. Sekarang gue yang gantian nanya sama lo. Nanya apaan? Enakan mana? Koncol gue sama mantan lo yang straight juga sama punya kawah. Enakan kawah jauh. Ucap Dera berbohong. Padahal sama-sama enak, sama-sama besar, bahkan skill genjotan dan teknik sodokan Fana tak kalah dengan kawah. Yakin? Yakinlah, punya Mas Kawah lebih besar, panjang, kencang, kuat, dan tahan lama. Punya kamu cepat cerot. Oh, balas dendam nih. Gara-gara tadi gue bandingin punya lo sama punya Om Lereng. Ucap Fana yang sama sekali tak tersinggung dan malah ketawa mendengar ucapan Dera yang mengejeknya. Itu karena Fana tahu betul jika Dera berbohong. Karena Fana masih ingat betul ekspresi dan desahan Kaldera malam itu. Begitu menikmati genjotannya. Dan dari nada nyolotnya, Fana tahu jika Dera hanya beralasan. Aku bicara fakta. Ngapain aku dendam? Aku gak iri sama sekali. Meskipun punya Mas Lereng lebih menggigit dari lubangku. Karena meskipun lubangku gak gigit kayak Mas Lereng. Dan kamu katain cepirit. Toh akhirnya kamu cerit. Iya, punya lo sempit, legit, gigit, gue akui. Tapi kalau dibandingkan sama kawah. Oke, kita buktikan malam nanti. Di rumah Ye sendiri. Entah mengapa malam ini Ye merasa tak seperti biasanya. Rasanya lebih sunyi dan sepi dari biasanya. Padahal sebelum-sebelumnya juga dia biasa saja sendiri. HP-nya berbunyi. Dera tumben memvideo call-nya. Dan Iye yang penasaran itu pun mengangkatnya. Ye, ngapain? Di rumah aja rebahan. Kenapa? Tumben banget lo. Nonton yuk. Hah? Lo ngajak nonton gue? Ye, sama Fana. Tadinya mau ngajak Farhan, tapi Farhan lagi kencan sama ceweknya. Kenapa lo yang ngajak? Kenapa Fana gak ngasih tahu gue sendiri? Noh, si Fana di depan lagi telepon jambrong. Ngerayu dia. Tadinya dia gak mau, males. Mau dicoba dirayu lagi sama Fana. Coba deketin. Suruh Fana speaker, biar gue denger. Tapi jangan sampai ketahuan ya. Oke.
Gimana Brong? Ah, lo gak asik banget sih. Tumben. Lo kenapa emangnya? Ada masalah apa lo? Gak apa-apa Van. Gue emang lagi males kemana-mana aja. Motoran aja males. Gue ajak Iye ya. Ya kalau lo mau ajak dia, ajak aja dia sendiri. Gak mau. Kali aja kalau lo yang ngajak, dia mau. Sorry Van, gue capek. Tadi habis beres-beres base camp. Ah, gak asik lo. Tut. Ye, lo lihat sendiri. Ini pasti gara-gara lo tolak dia. Ucap Fana langsung mengulti. Ya, jangan salahin gue dong. Emang dia lagi capek kok. Gue lihat sendiri dia habis beres-beres. Mau beres-beres kek, mau berak kek. Kalian berdua udah gak asik lagi. Tut. Di rumah Jambrong. Di rumah Jambrong sendiri, Jambrong mencoba mengecat Fana. Rasanya tak enak sekali menolak ajakannya. Bukan karena tak mau, tapi meskipun bersama Iye pun rasanya jadi canggung, tak seasik dulu. Serba salah, Jambrong bingung mau ikut atau tidak. Di sisi lain, Jambrong tak mau membuat Fana kecewa. Jambrong mencoba menelpon Fana dan memutuskan menerima ajakan Fana. Namun sepertinya Fana terlanjur marah dan tak mau mengangkat teleponnya. Jambrong bingung harus gimana. Mengajak Iye pun Jambrong tak berani. Jambrong sudah yakin memutuskan membatasi diri. Hingga kemudian suara moge tiba-tiba saja datang. Dan begitu Jambrong keluar rumah, Iye, buruan pakai baju. Perintah Iye saat melihat Jambrong hanya memakai celana pendek saja. Iya, bentar ya. Ya, Jambrong pun langsung berlari masuk ke dalam dan tak lama kemudian keluar dengan memakai kemeja juga celana panjang menghampiri Iye. Naik. Ya, Jambrong pun tersenyum lalu naik dan keduanya langsung ngebut menuju rumah Dera. Dan di perjalanan, Iye heran mengapa Jambrong terlihat diam saja, bahkan tak mau pegangan seperti biasanya. Brong, lo kenapa sih? Kenapa apanya? Gak apa-apa. Pegangan. Udah. Pegangan apa? Belakang. Kenapa gak pegangan gue? Biasanya juga meluk. Gak enak aja. Ya elah, meluk-meluk aja. Asal jangan grepe-grepe. Lo aneh banget tau gak sih? Jujur, gue gak nyaman lo kayak gini. Gue lebih nyaman lo kayak biasanya aja. Seketika Iye menarik tangan Jambrong dan Jambrong pun memeluk Iye. Namun Iye masih heran. Itu karena meskipun Jambrong memeluk Iye, namun saat Iye mengintip dari spion, ekspresi Jambrong tetap datar dan tak seceria biasanya. Brong, kok masih aja sih? Masih apa? Gue udah meluk. Bukan meluk, tapi kenapa masih gak ngomong? Ngomong apa? Ya ngomong apa kek? Sepi amat kayak kuburan. Gue bingung mau ngomong apa, takut salah. Ah elah, lu aja yang ngomong. Ngomong apa? Apa aja, lu nanya gue jawab. Oke, gue nanya. Brong, gue mau lu kayak dulu lagi. Please, jangan kayak gini, gue gak nyaman. Gak bisa Ye, Jambrong yang dulu adalah Jambrong yang menyukai seseorang dan bebas berekspresi. Beda dengan sekarang, yang tak bebas berekspresi dan membatasi diri. Ya terus gue harus gimana Brong? Gak gimana-gimana. Keputusan lo nolak gue udah bener. Gue juga gak maksa kan? Ya tapi lo jangan kayak gini sama gue. Biasa aja dong. Ini udah biasa. Gue udah bersikap sewajarnya. Gue gak kurang ajar sama lo kan? Gue gak pernah pegang-pegang lo. Gak pernah cium-cium lo lagi. Apalagi? Ah capek gue lama-lama. Capek temenan sama gue. Iye tak menjawab. Dan tak lama kemudian keduanya sampai. Bertepatan dengan Dera yang kebetulan sedang membuka gerbang. Dan Fana yang mengeluarkan motornya. Gue kira gak jadi kalian, ucap Fana yang terlihat senang saat melihat Jambrong yang akhirnya datang bersama Iye. Jadilah, kebetulan gue lagi bosen di rumah, ucap Iye semangat sedangkan Jambrong diam saja. Lo kenapa Brong? Diam mulu. Mana tadi asal ngilang aja semua pada nyariin. Iya, habis renov. Ngapain direnov? Udah gak kepake. Gue yang pakai sendiri. Udah, yuk cabut, ucap Dera yang langsung duduk dan naik di motor Fana. Ya, keduanya pun jalan menuju sebuah mall dan singkat cerita keempatnya sampai di sebuah mall dan menuju ke sebuah bioskop.
Dan setelah membeli tiket dan snack juga minuman, keempatnya pun masuk. Dera duduk di samping Fana dan Jambrong duduk bersama Ye. Dan beruntung keempatnya memiliki seat yang bisa bersamaan. Dan sembari menunggu film diputar, baik Fana maupun Dera menyemil cemilannya. Sedangkan Ye melihat Jambrong diam saja. "Brong, lo gak nyemil? Nih, popcornnya." "Gak suka popcorn." "Ya tadi ngapa gak bilang lo mau apa? Diem mulu," ucap Ye terlihat kesal. Dan Fana yang melihat Ye yang sedang memarahi Jambrong itu berbisik pada Ye. "Tanyain dia, maunya apa?" Seketika Ye mendekati telinga dan berbisik lirih pada Jambrong. "Mau lo apa?" Jambrong tiba-tiba menarik dan mengunci pipi Ye dan... "Ini yang gue mau." Seketika Fana dan Dera melongo melihat keduanya, lalu berpura-pura melengos saat Ie menoleh pada keduanya dan juga menoleh ke sekitar. Beruntung yang lain tak memperhatikannya dan posisi keempatnya berada di seat atau tribun paling atas. Kini giliran Ie yang membisu dan Jambrong pun menyemil popcorn di tangan Ie dan Ie pun tak berani bertanya lagi. "Shit, Lahar? Lahar siapa, Der?" "Mantanku sama ceweknya." "Mana? Tuh, jangan-jangan dia mau duduk di sebelahku. Ini kan 2-0. Cie, santai Der, santai. Duh, kabur yuk." "Set, santai. Ada gue. Filmnya udah diputar," ucap Fana menahan pundak Dera saat hendak kabur. "Dera? Har, nonton juga?" Sapa Lahar yang ikut memperhatikan Fana. "Iya, hehe." "Sama siapa?" Oh, sama teman-teman." Seketika Fana gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba saja menyodorkan tangannya pada Lahar. "Fana, cowoknya Dera." Dek. Seketika baik Dera, Lahar bahkan Ie yang mendengar itu melongo. Kecuali Jambrong yang bukannya nonton malah ketiduran saking capeknya renovasi gubuk. "Oh, Lahar." Ya, baik Lahar dan ceweknya duduk di samping Dera. Dan Dera duduk tepat di samping kiri cewek Lahar. Dan Fana di sebelah kanannya. "Lo ngapain? Bilang cowok gue," bisik Dera pada Fana. Dan Ye yang kipo itu berbisik. "Kalian pacaran?" "Doain aja," ucap Fana nyeplos. "Ye, enggak ya. Dia ngaku-ngaku depan mantanku. Nih, dia di sebelahku." "Wah, pantes cewek lo ninggalin lo, Der. Cowoknya lebih cakep sih." "Ya wajar." Kampret. Mantanku yang cowok." Lo Shh, berisik. Noh, urusin di Jambrong tuh, ketiduran." "Iya, payah nih anak." Ya, meski kesel, tapi Ye menarik kepala Jambrong dan menyandarkannya di pundaknya daripada menyandar ke kepala orang lain. Dan beberapa saat kemudian, semua hening menonton adegan romantis saat kedua pemain film itu berciuman. Bahkan beberapa penonton bukannya memperhatikan layar malah asik ciuman dengan pasangan masing-masing. Termasuk juga Lahar yang dengan kurang ajarnya mencium ceweknya terang-terangan di samping Dera yang panik dan menggerutu. Apalagi mata Lahar dan Dera sempat bertemu. Bibir Dera basah akibat lidahnya sendiri. Ia benar-benar masih mengingat ciuman Lahar padanya. "Sialan, kayak gak ada tempat lain aja. Sengaja kayaknya," ucap Dera menggerutu. Dan Fana yang mendengar keluhan Dera itu dan sempat melirik Lahar yang berciuman dengan ceweknya. Seketika popcorn di tangan Dera jatuh berserakan akibat kelakuan Savana yang tiba-tiba mencium bibir Dera. Lahar yang melihatnya itu seketika berhenti ciuman, sedangkan Ye pura-pura tak melihat dan fokus pada film yang masih diputar. Dan Dera heran, meski Lahar kini berhenti ciuman, namun Fana malah terus berlanjut dan tak berhenti. Jadi bikin Dera horny. Fana pun juga sama, niat hati ingin membantu dan mencoba menenangkan Besti, ternyata malah menikmati. Rasanya sudah tak sabar malam ini menikmati lubang Dera lagi. Hingga kemudian HP Fana bergetar. Fana pun melepas ciumannya. Seketika Dera yang malu itu mengusap bibirnya. "Fan, aku ke toilet dulu." "Ngapain? Coli?" "Ih, kebelet kencing." "Udah jangan ikut, aku gak mau aneh-aneh." "Lo yakin?" "Iya." "Ya udah cepetan." Ya, Dera pun turun dan ke toilet.
Dan ketika Dera turun, "Sayang, aku ke toilet bentar ya." "Oh iya." Gawat, sepertinya Lahar hendak menyusul Dera. Perasaan Fana jadi tak enak. Namun begitu Fana membuka pesan di HP-nya. Dek. "Van, lo mau kemana?" Iya, gue nitip Dera dulu ya." "Maksud lo? Van?" Di sebuah hotel. Malam ini, setelah landing dari Bali dan setelah makan malam bersama, Lereng dan klien baru saja sampai hotel. Dan tiba waktunya Lereng melayani klien yang baru saja ia kenal. Dan begitu masuk kamar, Lereng merasa kliennya kali ini sedikit berbeda. Seperti klien pemula dan belum pengalaman. Dan terlihat sedikit kaku dan kurang santai. Namun bukan Lereng jika tidak membuat semua kliennya merasa nyaman. Ya, Lereng kini duduk di sofa menghampiri kliennya. "Mas baru pertama kali ya? Seperti ini?" tanya Lereng sembari menyeduhkan 2 gelas wine untuk keduanya. Iya." "Santai aja mas, jangan kaku. Mas sudah bayar mahal. Aku pastikan mas puas dan gak nyesel kencan sama aku. Dan aku pastikan ini akan jadi pengalaman pertama mas yang mengesankan dalam hidup mas. Jadi santai saja ya." Iya. Tunggu sebentar. Aku ke kamar mandi dulu." "Iya." Ya, Lereng pun masuk ke kamar mandi. Dan ketika di kamar mandi, entah mengapa Lereng memikirkan Pak Tundra dan juga Savana. Apalagi saat ini ia sedang di Jakarta. Namun, baik Pak Tundra maupun Savana tak mengetahuinya. Jujur, ada rasa rindu pada Pak Tundra dan merasa kasihan. Apalagi Pak Tundra sudah tak pernah lagi menghubunginya. Mungkin dia malu pada Lereng karena ulah Fana. Namun lagi-lagi Lereng kembali ke awal. Jika dia tidak mau berurusan dengan bapak dan anak itu. Meski jujur, Fana masih mencoba terus-terusan mengejar dan mencoba menghubunginya. Bahkan berani menemuinya. Ya, Lereng pun yang selesai mandi itu dengan memakai piyama yang sudah disediakan di hotel, kini bersiap melayani klien barunya. Dan begitu Lereng membuka pintu kamar mandi. Set. "Fana." "Malam om," sapa Fana dengan santainya duduk di sofa dengan tangan kiri menungguk wine dan tangan kanan menghisap rokoknya. Sembari mengedipkan mata pada Lereng yang membuat Lereng jadi panik. Lalu Fana kemudian meletakkan gelas wine-nya di meja. Lalu tangan kirinya menepuk sofa yang ada di sampingnya. "Sini om, duduk." Bukannya duduk di samping Fana, Lereng mengambil tas, berjalan ke pintu dan seketika Fana langsung berjalan menghadang Lereng. "Om, jangan kabur. Please." "Gak mungkin kan? Om kabur dengan hanya memakai piyama seperti ini." "Oke, 10 menit. Duduk. Terima kasih om. Jadi, kamu menyuruh orang agar bisa bertemu denganku?" "Iya." "Untuk apa kamu melakukan ini? Dan dari mana kamu mendapatkan uang untuk membayarku? Buang-buang uang kamu." "Tidak penting. Yang penting, Fana bisa bertemu om." "Apa kamu sedang berencana membalas dendam lagi? Apa kamu juga membawa teman-temanmu lagi ke sini untuk menggilirku?" "Tidak om, Fana sendiri. Fana menyesal. Fana minta maaf. Maafin Fana ya. Maafin bapak. Aku sudah memaafkanmu. Tapi maaf, aku tidak bisa kembali pada bapakmu. Aku tidak mau hubungan kalian rusak gara-gara aku." "Udah rusak kok om. Kita sudah bukan bapak dan anak lagi. Fana, kamu jangan seperti itu sama bapakmu. Bapak lebih sayang om daripada Fana. Jadi apa salah kalau Fana juga lebih sayang om daripada bapak sendiri? Fana, maaf, om tidak bisa. Kalau kamu menginginkan om akan layani kamu sekarang juga. Ayo, jangan buang-buang waktu dan uangmu. Aku tidak mau kamu keluar uang sia-sia.
Kalau kamu memang mau tubuh Om akan layani kamu. Sama seperti melayani bapakmu. Seketika lereng membuka piyamanya dan terpampanglah tubuh manly namun seksi yang membuat Fana menelan ludah. Lalu lereng meraih tangan Fana dan mengajaknya ke ranjang. Kemudian lereng merebahkan tubuh Fana ke ranjang hingga kemudian ya, lereng mengecup bibir Fana dan Fana pun menyambutnya. Lereng mulai membuka kancing kemeja Fana satu persatu. Namun begitu lereng membuka resleting celana Fana, Om, tunggu. Om, gue sayang sama Om. Bisa nggak kita seperti dulu lagi? Bisa nggak kita main gitar-gitaran lagi? Apa bisa kita mulai dari awal lagi? Ucap Fana menatap lereng dengan tatapan sayu, namun dengan pupil mata yang membesar. Fana, Om tidak pantas untukmu. Kamu masih bisa berubah. Masa depanmu masih panjang. Kejarlah cita-cita, harapan dan keinginanmu. Tapi harapan dan keinginan Fana saat ini hanya bisa mendapatkan Om. Fana, Om, bisa nggak Om berhenti menjadi gigolo dan pacaran sama Fana? Om, Fana bisa menyuruh Om Fatur untuk memberi jabatan di perusahaan Fana. Fana serius. Fana sayang sama Om. Fana, bicara apa kamu? Ayo, lebih baik kita fun malam ini. Dan begitu lereng membuka resleting celana Fana, HP Fana bergetar. Dera menelponnya. Om, sudah 10 menit. Cukup. Fan, ucap lereng, syok saat Fana menutup kembali resletingnya dan memakai kemejanya lagi. Bukannya Om hanya kasih waktu 10 menit. Fana rasa cukup untuk menyatakan rasa sayang Fana sama Om. Semoga di pertemuan selanjutnya Om kasih waktu lebih lama dari ini. Karena begitu ada uang, Fana akan menemui Om lagi untuk menagih jawaban dari Om. Semoga jawaban dari Om tidak mengecewakan. Thanks Om. Cups, Fana mengecup pipi lereng dan brak, Fana pergi.